Polisi telah menetapkan sosok Ive sebagai tersangka atas kasus pembakaran juga pencurian yang terjadi di rumah almarhum UJ pada 20 Juni kemarin. Lantas benarkah jika sakit hati menjadi motif Ive tega membakar rumah Pipik Dian Irawati? Dan siapkah Ive dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara yang harus ia jalani? Dan apa yang membuat Umi Tatu justru menginginkan hukum Islam untuk menghukum Ive? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb On Cam, mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Setelah sebelumnya menjadi teka-teki soal penyebab kebakaran di rumah Pipik Dian Irawati pada 20 Juni kemarin, kini akhirnya terjawab sudah apa yang menyebabkan kediaman almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu porak-poranda oleh si jago merah. Bahkan pihak kepolisian juga telah menetapkan sosok siapa yang telah melakukan hal tersebut. Dan polisi pun menetapkan pria dengan inisial IV sebagai otak juga pelaku terhadap pembakaran juga pencurian uang sejumlah 7 juta rupiah serta gitar milik almarhum UJ pada saat peristiwa Jumat Kelabu itu berlangsung. Tersangka inisial IF ya, IV itu dengan kasus pencurian 363. Kemudian dari hasil pengembangan dalam proses penyidikan, kemudian kita dapatkan keterangan bahwa yang bersangkutan juga yang melakukan pembakaran terhadap TKP di Bintaro, ya, di rumah korban. Motifnya yang disampaikan berdasarkan keterangan daripada tersangka adalah dikarenakan sakit hati. Kemudian dengan apa tersangka melakukan, yaitu dengan menggunakan korek api gas. Jadi dia menggunakan korek api gas, kemudian dia bakar korden di ruang tamu lantai 1, akhirnya menyambar ke ruang lainnya. Ibarat memelihara anak macan yang siap menerkam kapan saja, Pipik tak menduga jika orang yang telah ditolongnya itu justru menikam dirinya dari belakang. Akibat aksi nekat IV, Pipik serta keempat anaknya harus kehilangan hunian yang penuh dengan kenangan. Lalu benarkah jika ini buntut dari rasa sakit hati pelaku yang telah diusir Pipik karena dianggap telah memberi pengaruh buruk pada Abizar? Jadi yang bersangkutan IV ini sakit hati karena punya banyak salah dan dimarahi, sehingga dia punya niat untuk memberikan pelajaran ya. Dia membakar gorden, kemudian api merembet. Dalam kebakaran tersebut dia juga mengambil uang yang ada dalam gitar 7 juta. Jadi padanya dikenakan pasal 87 pembakaran dan pasal 363 KUHP. Tidak pernah menyuruh dia tinggal di rumah, tapi dia kadang main, pulang, main, kadang nginep lagi ya. Karena saya lihat dia dekat sama anak-anak dan teman-teman Abizar juga kadang nginep di situ, yang akhirnya 2 hari setelah tinggal di situ saya sering dapat laporan dari orang rumah kalau dia mulai bawa motor almarhum, ngajak Abizar keluar komplek gitu ya dengan ngebut. Itu saya sudah kurang suka dengan kelakuannya. Lalu dia ngajarin anak saya main kartu pun juga. Sampai 2 hari sebelum kebakaran dia sempat mengambil airsoft gun-nya almarhum yang pajangan itu, dan orang rumah yang tahu, yang akhirnya satu hari itu saya meminta dia untuk pulang dulu, tapi bukan langsung dari mulut saya suruh orang rumah tolong IF ini disuruh pulang dulu deh, dan saya kasih uang dia untuk pulang. Katanya sakit hatinya karena disuruh pulang, jadi dia selama 2 hari tidurnya di jalanan bagaimana ya kan saya juga nggak tahu dia rumahnya di mana, dan saya nggak ada urusan hubungan saudara atau keluarga, nggak ada, jadi di situ. Polisi juga Pipik memang tak perlu waktu lama untuk menangkap IV. Kabarnya jagoan cilik Pipik Abizar ada di balik penangkapan IV. Kini IV yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akibat infeksi saluran kemih harus bersiap menghadapi 2 pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
Teman-teman bukan hanya Abizar, teman-teman aja, teman-teman Abizar dan dibantu sama orang-orang yang besar juga untuk memancing aja sih, memancing. Karena kan nih pelaku ini kan dekat sama anak-anak, dekat sama teman-teman Abizar juga. Kadang kalau di rumah juga main gitar sama mereka. Jadi penanganan perkara-perkara ini adalah 363 ya. Kemudian dari situ dikembangkan oleh penyidik. Ya, kemudian ada perkara pembakaran, sehingga ini LP-nya ada 2. Jadi yang pertama pencurian itu sudah berjalan, kemudian muncul pembakaran. Jadi ada LP baru. Jadi ada 2 LP dalam perkara ini. 187 KUHP. Ya, ancaman hukumannya sampai dengan 12 tahun. Sedang dirawat di Rumah Sakit Keramat Jati karena sejak kita amankan di sini dengan perkara kasus 363, korban tersangka mengalami sakit perut yang agak melilit. Terus kita cek ke Keramat Jati, masih dalam perawatan. Akibat ulah IV tidak hanya membuat Pipi kecewa, Umi Tatu Mulyana, ibunda almarhum UJ, lebih terluka karena barang-barang peninggalan almarhum anaknya yang dijadikan obat penghibur atas kerinduan dirinya terhadap almarhum UJ diacak-acak oleh orang yang telah ditolong menantunya itu. Dan tak terima dengan aksi nekat IV, Umi Tatu pun berharap kiranya si pelaku juga bisa diganjar dengan hukuman sesuai syariat agama Islam. Ya kalau mesti tinggal polisi yang menghukum sesuai dengan hukum di negara kita. Memang sih kalau hukum dalam Islam dia begitu tuh harus dihukum mati istilah kata orang yang begitu. Ya hukum seumur hidup lah minimal. Yang ngancurin rumah orang, udah diurusin, dikasih makan, dikasih duit, dikasih semaunya begitu. Usai penetapan IV sebagai tersangka, apa yang membuat Pipik harus mendatangi kediamannya itu di malam hari? Benarkah jika Pipik telah dilanda rasa rindu dengan suasana rumahnya?